Iya, shalom, shalom. Shalom, Mama Shalom, Muna. Selamat Abuna. pagi. Mbak Selamat Aken, berkati. Ibu Ma. Bagaimana kabar saudara-saudari, Bapak Ibu semua hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan ya. Haleluya. Kita beri tepuk tangan yuk sama-sama dalam untuk menyambut urapan dan hadiratnya yang kudus. Oke, saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu semuanya, kita langsung cus sama-sama. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita mau langsung masuk dalam pembahasan. Untuk itu siapkan Alkitab semua dan perangkat yang diperlukan dalam mengikuti BW, karena mengikuti BW tidak akan bisa lengkap tanpa adanya Alkitab. Jadi harus ada Alkitab ya. Dan tentunya buku catatan penting supaya nanti bisa dijadikan sebagai panduan untuk mengingat kembali catatan-catatan yang Roh Kudus beri sebagai rema di dalam kehidupan saudara-saudari sekalian. Untuk itu mari sama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini, dan kami siap untuk menerima jamahan dan urapan dan lawatan-Mu. Sebab tanpamu kami terbatas adanya. Ampuni segala pelanggaran dan dosa, segala perkataan dan tindakan, bahkan pemikiran yang mengeraskan hati dan mengeraskan segala sesuatu yang sebenarnya tidak berkenan. Dan hamba cuma berdoa dan berserah kepada Tuhan bahwa setiap kami satu persatu masih mendapatkan kesempatan nama kami tercatat di kitab kehidupan, agar kami tidak menjadi orang-orang yang percuma dan hidup dalam kesia-siaan. Untuk itu kami berdoa dan bersepakat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Pulihkanlah ketekunan kami ya Tuhan. Pulihkanlah kesadaran kami untuk hidup berserah dan mengandalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, saudaraku yang terkasih. Ya, ya Bapak Ibu sekalian, untuk segala sesuatu ada waktunya dan ada masanya. Kalau hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, ini adalah masa dan waktunya kita untuk memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, untuk itu saya mengajak kita semua sama-sama menaikkan pujian yang berikut ini. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Darah Yesus. Oke. Ya, ini saya mulai lagi dalam nama Tuhan Yesus.
Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kedengaran suaranya? Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pulihkan setiap kami Tuhan. Yang terutama adalah pulihkanlah ketekunan kami untuk mencari wajah-Mu setiap hari di pagi hari. Sebab besar setiamu dan anugerah-Mu. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya. Katakan amin. Amin, saudara. Ya. Oke. Saudaraku, pas hari ini kita selesai satu perikop. Jadi nanti hari Senin kalau kita masuk di
BW season berikutnya. Cia, belum lah ya. Season berikutnya itu nanti 2026. Ya, BW berikutnya itu akan muncul berarti sudah sampai di pembahasan berikutnya yang pasti. Ini sangat menarik saudara ya. Untuk itu sama-sama yuk kita mau pelajari. Buka segera di Ezra pasal 10. Oke, Ezra pasal 10. Kita tinggal langsung baca di ayat yang ke-44 ya. Mereka sekalian mengambil sebagai istri perempuan asing, maka mereka menyuruh pergi istri-istri itu dengan anak-anaknya. Di situ ada tanda titik koma ya. Jadi itu merujuk kepada sebuah penjelasan dan alasan. Ya. Oke saudara. Jadi kita sampai kepada kesimpulan dari satu pasal ini. Apa kesimpulannya Bapak Ibu? Kesimpulannya adalah pemulihan itu memang harus berakhir dengan ketaatan yang total. Kenapa saya katakan berakhir? Karena nggak boleh lagi terjadi pengulangan pemulihan, saudara. Kenapa bisa begitu? Ya kalau masih ada waktu, masih ada umur nggak apa-apa. Tapi begitu nggak ada waktu, nggak ada umur bagaimana? Tahukah saudara bahwa semalam saya baca di Yesaya pasal 40 ayat yang ke-30, ayat yang ke-29. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Menjelang akhir tahun ini saya mendapat kabar anak-anak muda dipanggil Tuhan dengan caranya masing-masing. Baik itu cara kecelakaan, sakit, dan banyak cara lah yang terjadi. Ini bukan menakut-nakuti saudara. Ini kenyataan hidup. Dan kita harus sampaikan kepada anak-anak kita. Kita nggak bisa hidup kita berpikir semuanya baik-baik saja. Mohon izin sebentar. Oke, ya. Jadi segala sesuatu harus berakhir di pemulihan, bukan proses lagi. Karena apa? Kita juga yang ngejalanin pasti akan capek. Kalau Anda berpikir, capek ikut Tuhan, karena Anda belum pulih. Waktu saya belum pulih, kedagingan saya tuh teriak capek ikut Tuhan. Tapi ketika ketekunan itu dipulihkan, yang muncul apa? Rasa lapar dan haus akan Tuhan. Nah, kalau kita mau benar-benar pulih, berakhir di pemulihan dan tidak sakit lagi dalam tanda kutip, maka benar-benar kita harus memiliki kerelaan. Di sini ditulisnya adalah maka mereka menyuruh pergi. Ya, ada istilah perempuan asing lalu menyuruh pergi. Perempuan asing kita sudah bahas dan pelajari di salah satu episode BW sebelumnya dengan istilah Nashim Nochriot yang artinya bukan soal etnis tapi soal ikatan yang membawa Israel menjauh dari perjanjian dengan Tuhan. Ya. Kata mengusir ini bicara mengenai karash. Karash ini adalah melepas sesuatu yang tidak sejalan dengan perjanjian dengan Tuhan.
Artinya apa saudara? Artinya sebelum tahun ini berakhir, mari kita pastikan pemulihan kita itu harus diawali dengan keberanian melepas apapun yang titik dua. Yang pertama, membuat kita menjauh dari Tuhan sampai kita akhirnya jauh dari Tuhan. Apapun itu bentuknya. Lalu yang kedua adalah kita harus benar-benar mengambil keputusan melepas segala hal dan apapun yang bisa mencemarkan kualitas ibadah kita. Kalau memang kita menyadari kita nggak bisa lepas dari handphone, berhenti dari kebiasaan buruk buka WA di gereja, berarti kita lepas handphonenya. Kalau lepas handphone yang nggak bisa, lepas SIM cardnya. Nanti baru pasang lagi. Nggak bisa dalam nama Tuhan Yesus. Nggak bisa saudara. Bukannya kuasa Tuhan nggak sanggup. Tetapi di sini adalah bagian saudara dan saya. Karena nggak fair kalau semuanya harus Tuhan. Karena Tuhan sudah kasih kita hidup, Tuhan sudah kasih kita kesempatan, dan Tuhan sudah anugerahkan keselamatan. Kalau kita memang menyadari, begitu pegang handphone, kita langsung sibuk di handphone, lepas handphonenya. Lepas handphone yang nggak bisa, lepas SIM cardnya. Ini serius saudara, karena kalau enggak ibadah kita di hadapan Tuhan dan manusia pasti tercemar terus. Dan saya menganjurkan kepada saudara-saudari, bapak ibu, orang tua. Hari-hari ini kita harus benar-benar bisa saklek sama anak-anak kita. Karena demi masa depan mereka. Pola mengajar dengan cara tidak supaya ya kita, kalau cara kondusif, cara humanis sudah dilakukan gak bisa. Mau gak mau kita harus melakukan sesuatu yang saklek. Saya tidak mengarahkan untuk melakukan kekerasan pada anak. Tapi benar-benar meletakkan prinsip dasar yang penuh dengan kedisiplinan. Bukan otoriter, bukan militer. Bukan. Tetapi ini harga mati yang gak bisa ditawar. Karena apa saudaraku? Jangan sampai masa tua kita akhirnya dipenuhi dengan air mata penyesalan. Itu yang saya maksud dengan pemulihan yang tidak terjadi secara semestinya. Karena habis pulih tetapi ujung-ujungnya sedih lagi, susah lagi hatinya, terus mau sampai kapan dipulihkan. Lalu hal yang ketiga adalah kita harus benar-benar berani melepas apapun yang bisa merusak kualitas kekudusan kita. Kebersihan pekerjaan kita. Motivasi pelayanan kita. Segala hal yang bisa merusak itu kita harus berani lepas. Dan yang terakhir, kita harus mulai berani mengikatkan hati kita hanya kepada Tuhan dan berani melepas segala sesuatu yang membuat hati kita terikat pada kompromi. Sekali lagi, ini bukan soal mengenai melepas kebudayaan, melepas etnis, tetapi harga mati untuk setia di hadapan Allah. Karena pemulihan itu definisinya adalah melepaskan yang salah dan membiarkan yang benar. Bukan yang membiarkan yang benar, bukan melepas yang benar lalu membiarkan yang salah. Makanya di Perjanjian Baru di Yakobus pasal 4 ayat 8, di sana diarahkan bahwa ayo mendekatlah kepada Allah maka ia akan mendekat kepadamu. Sebenarnya bukan Allah menunggu kita mendekat kepada Allah. Tetapi konteks di sini adalah menyadarkan bahwa manusia itu harus cari bola juga, jangan jemput bola, jangan menunggu bola. Harus jemput.
nggak bisa. Supaya apa? Supaya kita juga bisa memiliki pembaruan budi. Jadi kita bisa membedakan, ini kehendak Allah, ini kehendak saya. Di Roma pasal 12 ayat 2. Maka dikatakan, hendaklah kamu mengalami pembaruan budimu supaya bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang benar dan mana yang sempurna. Jadi kategori kita itu sudah bukan lagi ini benar atau salah ya, bukan, tapi ini kehendak Allah mana, lalu yang benar itu mana, yang sempurna itu mana. Artinya apa? Sudah bukan lagi dalam kategori benar atau salah, tapi kategorinya sudah mulai penempatan, ini bagian Allah, ini yang benar, ini akan sempurna. Tahun 2026 itu kita harus seperti itu. Apa yang sudah dipulihkan Tuhan gak boleh lagi dirusak oleh tangan kita sendiri. Kita akan menjadi manusia yang tidak berkenan di hatinya Tuhan. Ingat kemarin kan, jangan sampai itu terjadi. Pernyataan Allah kepada Saul, sikap Allah yang akhirnya mengeraskan hati Saul, karena Allah sudah punya Daud. Ini kalau diterapkan dalam dunia pekerjaan berlaku sangat nyata, saudara. Ketika kita merasa mampu, kita merasa bisa, kita menjadi lupa bahwa kehormatan, kekayaan, kebijaksanaan, termasuk kemampuan, itu bukan kita loh, itu semua tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan itu bekerja melalui Roh Kudus-Nya. Kalau enggak mungkin yang namanya juru selamat kita, perwujudan nyata daging dari Allah atau yang orang Israel sebut sebagai Elohim, menyebut Yesus sebagai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Itu mengatakan, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Termasuk dalam segala unsur intisari di dalamnya. Mari Bapak Ibu, kita harus mengalami pembaruan budi supaya kita bukan lagi membedakan mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk. Mau sampai kapan kita begitu terus? Tapi kita harus sampai di level di mana kehendak Allah, mana yang benar saya lakukan, dan mana yang sempurna. Untuk itu kita butuh keberanian rohani dan tindakan rohani yang nyata. Miliki komunitas yang sehat, yang berani bicara apa adanya, mengungkap kebenaran makna firman Tuhan apa adanya, lugas, jujur, transparan, tidak ada maksud menghakimi. Tetapi jikalau ada yang merasa itu semua karena apa? Allah mengasihi saudara dan saya. Jadi kalau memang BW ini dari sekian banyak yang ada di sosial media, menurut saudara BW ini sangat terbuka. BW ini simple, cuman memang beratnya adalah terlalu subuh. Saran Abuna, setialah di BW. Kenapa saudara? Kalau memang engkau sudah sangat kenyang di BW ini, setialah di BW. Supaya engkau tidak kekenyangan dan akhirnya muntah. Ya. Tapi kalau memang saudara belum kenyang di sini, Anda butuh kenyang di tempat lain, silakan. Tapi kalau saudara secara jujur, Tuhan, aku sudah kenyang di sini. Menurutku, mungkin menurut orang lain ini enggak daging, tapi menurut aku apa yang aku dengar ini daging semua buat aku. Berarti udah cukup. Tinggal Bapak Ibu mengisi
hal-hal yang sifatnya pribadi, membangun mesbah pribadi, anak-anak membangun doa lagi pribadi. Jangan bikin dosa yang sama lagi. Untuk pemulihan Anda tidak butuh campur tangan begitu banyak tangan hamba Tuhan dan konten rohani di sosial media. Ingat, pesan Roh Kudus hari ini adalah berani lepaskan hal yang asing, berani yang melepaskan hal yang membuat kita terikat dengan kompromi, dan pemulihan harus bagian akhir. Artinya apa? Last but not least, sudah pulih. Selanjutnya bukan lagi menghitung mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk lagi. Itu namanya nggak bertumbuh terus. Tetapi mana yang benar, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Mari sama-sama kita tutup dalam doa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Sang Immanuel, Allah yang menyertai kami. Berilah setiap kami pribadi lepas pribadi keberanian rohani dan keberanian dalam bertindak untuk melepaskan apapun yang bisa mencemarkan dan bisa merusak, bahkan bisa menggagalkan rencanamu, untuk berani melepaskan apa yang kau inginkan aku lepaskan. Penuhilah aku dengan ketaatan yang total, sebab penebusan dosaku dibayar dengan sangat mahal. Dan kiranya Engkau memulihkan dengan sempurna. Pemulihan yang bukan sekedar menjauhi dosa, tetapi mengalami pertumbuhan rohani, sehingga kasih Tuhanlah yang mengatur ulang hidup kami dari dalam untuk tampak keluar. Ya Tuhan Yesus, Engkau memanggil nama kami satu persatu di komunitas ini. Engkau juga yang memisahkan kami dari ikatan dosa. Engkau juga yang menebus kami, Engkau juga yang memulihkan kami. Dan bagian kami adalah membangun generasi selanjutnya dan setia atas pemulihan yang Tuhan anugerahkan. Dengan begitu hamba percaya, apa yang belum pulih tahun ini, tahun depan pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sebab bukan lagi tentang Engkau berdiri bersamaku, tetapi aku berada di dalammu. Sehingga kemanapun dan dimanapun Engkau berdiri, aku ada di dalam bersamamu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua pelayanan, pekerjaan, kegiatan hari ini hanya dalam tangan kuasa pemeliharaan-Mu. Tangan yang berlubang paku itu adalah tangan yang juga mengurapi kami dan memberkati kami. Sahabatku yang terkasih, bukalah tangan-Mu. Terimalah berkat, terimalah anugerah, terimalah cinta kasih, terimalah pemulihan. Pemulihan harus bagian akhir. Kita tidak perlu dipulihkan lagi, tetapi kita hanya perlu untuk melanjutkan dengan mengalami pembaharuan. Bukan lagi tentang benar salah baik buruk, tetapi mana yang benar, mana yang kehendak Allah, mana yang berkenan dan sempurna. Dan inilah berkat yang sempurna itu dari Allah yang maha sempurna. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus dengan pertolongan Roh Kudus. Terimalah dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran dan luar biasa. Oke, saudaraku. Terima kasih Abuni. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Abuni dan Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Tuhan Yesus Terima kasih, memberkati. Terima kasih Abuni, Bapak-ibu semua. Thanks, Abuni. Bye, everyone.
memberkati. Terima kasih. Bye. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih dan Shalom. Terima Bye. kasih. Shalom. Bye. Shalom Terima all. kasih. Shalom semua. Sehat-sehat ya semua bapak-bapak, ibu-ibu. Bye everyone. Amin. Sampai ketemu nanti tanggal Terima 14. kasih, Abuna Iya. Abuni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, Bu. Sampai ketemu tanggal 14. Iya. Be worshipers. Jangan Oh. Jangan kasih kendor, apalagi kasih pinjam handphonenya ya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Bye. Amin. Bye. Terima kasih, Abuna. Amin. Sama-sama, Bu. Tuhan Yesus memberkati.